Sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulakan kebaktian. Sama-sama kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 35. 35. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita memohon Tuhan Yesus memimpin bersama-sama kita dalam kebaktian pada malam ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Ya, pertama-tama sekali ucapkan salam sejahtera kepada semua pendeta, penatua, diaken, diakenis, dan juga saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, ya. Sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah ini, dan kita masih dalam kebaktian melalui talian ini. Kita sudah tahu pada masa ini ya kita masih dalam kesukaran, yaitu di mana masih dilanda ancaman wabak yang sudah begitu lama ya menjalar di seluruh dunia. Tetapi kita bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, sekalipun dia adalah satu wabak yang sangat berbahaya, menjangkiti kepada semua manusia, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, menjaga kita di dalam kehidupan kita. Dan kita teruskan mengamalkan kehidupan yang mementingkan dekat dengan Tuhan, dan mementingkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai pelajaran kita, dan menyedarkan kepada kita dalam segala kelemahan kita dalam hidup kita. Jadi pada kali ini kita akan belajar satu tajuk ya di dalam khotbah yang saya akan sampaikan pada malam ini, yaitu kesengsaraan hidup dalam pengambaraan. Baik, mari kita merujuk di dalam kitab Kejadian pasal 47 ayat 7 hingga ayat 9. Kejadian pasal 47 ayat 7 hingga ayat 9. Ayat 7, Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Mohon berkat bagi Firaun. 8, kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Ayat 9, jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengambaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun.
Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja, dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memelihara kita dalam firman-Nya. Dan kita menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupan. Tetapi firman Tuhan juga memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Sama seperti di dalam tajuk ini. Ya, kesengsaraan hidup dalam pengamparaan adalah satu kata-kata yang diucapkan oleh seorang ya umat pilihan Tuhan di sini, yaitu Yakub sendiri. Pada waktu usia sudah tua, dia memberitahukan sesuatu apa yang ada di dalam kehidupannya, yaitu selama dia hidup di dalam dunia, dia masih ingat dan dia tahu ya perjalanan hidup itu kesudahannya bagaimana. Jadi karena itu Yakub di sini apabila diperkenalkan oleh seorang anaknya yang paling dia sayangi, yaitu Yusuf. Ya, kita tahu sejarah Yusuf ini. Nah, salah satu anak Yakub yang paling dia sayangi. Dan pada waktu Yusuf ya sudah lama hidup di tanah Mesir, dan dia menjadi seorang yang menguasai Mesir di bawah pemerintahan raja. Dia juga adalah seorang yang sangat berkuasa di Mesir. Dan pada waktu inilah tiba masanya orang Israel, yaitu keluarga Israel, yaitu Yakub sendiri, beralih ke tanah Mesir karena bencana alam yang sangat besar yang diturunkan oleh Tuhan di muka bumi pada masa itu, di mana kelaparan, yaitu kemarau yang berpanjangan selama 7 tahun. Nah, karena Tuhan telah memberkati, memberi berkat kepada bumi 7 tahun sebelum itu, dan kemudian selepas 7 tahun, maka 7 tahun mulainya kelaparan di seluruh dunia pada masa itu. Tetapi di Mesir masih ada kelimpahan, ya, masih ada kelimpahan gandum dan menjadi tumpuan bagi semua orang pada masa itu. Karena itu kita tahu ya, hidup manusia itu memang tertumpu kepada ekonomi. Di mana saja ekonomi yang baik, disitulah tumpuan manusia. Nah, pada masa ini kita lihat ya, sejak wabak ini telah menjalar di seluruh dunia, ada banyak negara yang sangat terkenal di seluruh dunia menjadi tumpuan bagi manusia. Contoh salah satunya ialah Amerika Serikat. Ini adalah negara yang paling terkenal dan menjadi tumpuan bagi semua bangsa di seluruh dunia untuk mencari rezeki, sumber kehidupan, sehingga mereka sanggup ya tinggal, sehingga mengakhiri kehidupan mereka sanggup ya berhijrah untuk demi memenuhi keperluan hidup. Tetapi pada saat ini Amerika Serikat menghadapi bencana alam yang sangat besar. Walaupun wabak ini menjalar di seluruh dunia, tetapi negara ini dilanda dengan begitu dahsyat sekali. Karena itu kita memahami dengan kesannya sesuatu bencana yang telah datang, yang menimpa dalam satu negara, tentu akan menghancurkan sesuatu ekonomi. Tetapi kita sadar bahwa setiap negara yang mempunyai kekokohan ekonomi itu tentu menjadi tumpuan di mata manusia. Karena itu kita lihat di sini, mengapa keluarga Israel ini berhijrah ke Mesir? Karena adanya Yusuf di sana. Dan Yusuf tahu bahwa keadaan bencana itu bukan karena semula jadi. Karena adalah satu rencana yang telah dilakukan oleh Tuhan. Karena dia memahami Tuhan. Dia tahu bergaul dengan Tuhan. Karena itu kita kena belajar pada hari ini. Walaupun kesengsaraan ini melanda dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, atau sebagai umat Tuhan di muka bumi ini. Tetapi kita juga jangan melupakan Tuhan sebagai
dasar dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu memelihara kita pada waktu kita mengamalkan sesuatu yang telah disediakan oleh Tuhan, yaitu firman Tuhan di dalam Alkitab. Karena itu kita lihat di sini mengapa Yakub berbicara sedemikian, yaitu kesengsaraan hidup dia dalam pengembaraan dia. Dia tahu bahwa umur dia tidak seperti nenek moyang dia, mulai daripada Abraham dan juga kepada Ishak sebagai bapak dia, mempunyai umur yang agak panjang, melebihi 170 tahun. Tetapi bagaimana dengan mereka? Bagaimana setelah anak-anak keturunan Abraham ini yang selepas sesudah Ishak? Umur-umur mereka tidaklah seperti umur yang seperti yang nenek moyang mereka. Dan karena itu yang terpenting di sini bukanlah umur, tetapi ucapan ini, yaitu sesuatu yang telah diceritakan begitu ringkas sekali yang diucapkan oleh Yakub di sini. Jadi Yakub kita sudah tahu, mulai daripada kelahiran Yakub bersama seorang abang dia, yaitu Esau. Kita sudah tahu bahwa dari kandungan sudah ada tanda yang diberitahukan oleh Tuhan bahwa merebut kuasa, hak kesulungan. Dan akhirnya apabila masing-masing sudah membesar, ternyata bahwa Yakub mementingkan hak kesulungan itu. Dan akhirnya kesan daripada perbuatan yang dia lakukan, walaupun dia berjaya mendapat berkat dari Tuhan, tetapi ia juga terpaksa melalui banyak rintangan dalam kehidupannya untuk memenuhi atau mencapai sesuatu berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Contoh, setelah dia mendapat berkat, dia terancam dan dia melarikan diri ke negeri keluarga nenek moyangnya, yaitu di Haran, yaitu di kampung mertuanya, yaitu Laban. Dan kemudian bekerja di sana dengan jangka masa yang panjang. Nah, kemudian satu waktu dia balik ke negeri Kanaan dengan kelimpahan. Dan kemudian diam di negeri Kanaan, dan dia juga mendapat banyak pahit manis dalam hidupnya, kehilangan seorang anak yang paling dia sayangi, yaitu Yusuf. Dan kemudian akhirnya dia juga berpindah ke negeri Mesir ini karena menemui anaknya yang hilang itu. Dan anaknya yang hilang itulah yang menyelamatkan kehidupan mereka untuk meneruskan keturunan dalam keluarga ini. Jadi karena itulah kita dapat belajar di sini bahwa Yakub berkata sedemikian untuk memberitahukan sesuatu rahasia dalam kehidupannya. Karena itu kita lihat dari sini, apakah yang kita dapat belajar tentang kesengsaraan hidup dalam pengembaraan yang telah diucapkan oleh Yakub di sini. Apakah kesengsaraan yang telah kita lihat di sini? Kita juga memberi contoh seperti keturunan-keturunan yang seterusnya, seperti setelah umat Israel yang genap 400 tahun di Mesir, maka bagaimana keadaan mereka? Contoh seperti Musa, dapat menguasai diri untuk menghadapi cabaran dalam melayani Tuhan. Jadi poin yang pertama yang kita belajar di sini, haruslah kita menguasai diri dalam menghadapi kesengsaraan ini. Nah, seperti Musa, kita rujuk di dalam Keluaran pasal 16 ayat 32 hingga ayat 35. Ayat 32, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalam segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Tuhan untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya
sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 10 eba. Jadi kita lihat di sini satu message yang sangat baik. Ya, segomer ialah 10 eba. Maksudnya perpuluhan ini sangat penting. Ya, ia juga ditujukan persembahan. Ya, Musa memberitahukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya, yaitu menyuruh dia mengambil segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Mengapa mesti disimpan? Supaya mereka memperingatkan sesuatu makanan yang diberikan Tuhan kepada mereka di padang gurun selama 40 tahun lama mereka hidup di padang gurun, mengembara di padang gurun. Jadi kalau kita menceritakan, menguraikan peristiwa kehidupan Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun yang diperintahkan oleh Tuhan ini, adalah satu perjalanan yang sangat sukar, menjadi satu pengalaman bagi mereka. Jadi karena itu kita haruslah memahami dalam hidup kita. Pentingnya kita memahami bahwa Tuhan itu sangat mementingkan masa hadapan bagi keturunan. Dan bukan hanya untuk kepada masa hadapan kepada keturunan cucu cicit yang beriman, tetapi mestilah dasarnya juga memenuhi kehendak Tuhan, supaya melalui dasar juga umat-umat yang pertama yang dipilih oleh Tuhan juga haruslah memiliki kepercayaan yang bertahan dalam kehidupan sehingga mewarisi iman itu kepada keturunan sendiri. Ya, karena itu kita lihat di sini, ini ialah harus mementingkan penguasaan diri dalam menghadapi kesengsaraan. Baik yang kedua, Tuhan pasti memperhatikan kesengsaraan ini. Hidup manusia ini memang menghadapi kesengsaraan. Ya, tidak ada manusia di dalam dunia ini tidak akan menghadapi kesengsaraan. Seperti yang diberitahukan oleh Yakub. Tadi kita sudah menjelaskan. Ya, Yakub berbicara, umur dia teringat umur nenek moyangnya. Dan dia memperbandingkan umurnya dengan nenek moyangnya mulai Abraham. Kalau dibandingkan dari awal lagi seperti dari Adam, sebelum air bah itu memang itu sudah jauh. Ya, karena mereka hampir ribuan tahun. Tetapi di zaman Yakub ini tidaklah sampai 200 tahun. Abraham pun tidak sampai 200 tahun. Ishak pun tidak sampai 200 tahun. Tetapi melebihi 120 tahun. Ya. Tetapi Yakub di sini pun mempunyai jumlah bilangan umur yang agak panjang juga. Tetapi yang terpenting di sini umur itu bukanlah yang terpenting dalam kehidupan kita. Adalah yang terpenting ialah adakah kita sadar dalam sedikit kesempatan kita hidup di dalam dunia ini, adakah kita benar-benar menyadari bahwa hidup itu adalah penting di hadapan Tuhan. Itu hidup bersama, melayani segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi karena itu Tuhan pasti memperhatikan kesengsaraan. Ya, kadang-kala apabila kita dihimpit kesengsaraan, kita contohnya kekurangan apa saja, seperti ekonomi kita ada masalah. Ya, bagaimana kita mengurus semua ini? Adakah hanya sekadar kita berdoa kepada Tuhan akan selesai? Sudah pasti banyak cara. Memang itu yang terbaik. Tetapi yang terpenting di sini ialah sama ada bagaimana perbuatan kita itu di hadapan Tuhan itu, pastilah yang terbaik ialah kita melakukan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sesudah itu Tuhan pasti akan melakukan juga kehendaknya apa yang dia lihat pada kita. Kadang-kala kita minta tidak dapat, tetapi ada kalanya masa kita hampir putus asa, Tuhan menjawab dan Tuhan memberi, menyelesaikan masalah itu. Contoh kita lihat dalam Kejadian pasal 21 ayat 15 hingga ayat 19.
Kitab Kejadian pasal 21 ayat 15 hingga ayat 19. Ketika air yang di Kibrat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring. Tuhan mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Tuhan telah mendengar suara anak itu, dan dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 19, lalu Tuhan membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kibratnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah satu pengalaman yang luar biasa, yang sangat menghairankan. Ya, padang gurun itu adalah suatu cabaran di zaman dahulu untuk melalui perjalanan itu. Sebab tidak sama seperti perjalanan pada masa ini. Kalau kita pergi ke padang gurun pada masa ini, tidak perlu berjalan kaki. Tidak perlu naik haiwan seperti unta. Tetapi kita memerlukan kendaraan seperti, kalau bukan pesawat, kita guna kereta. Ya. Jadi kereta, ya, semada kereta atau ya apa saja. Sangat senang. Ya. Dahulu orang berjalan kaki ya berpuluh tahun, pada masa ini tidak. Ya, kita hanya menggunakan berapa jam saja kita sudah sampai. Karena itu ya, Hagar sebenarnya menjadi satu kebaikan ya peristiwa ini bagi kita. Di mana Hagar pada waktu dia rasa sudah kecewa. Dia sangat sedih melihat anak akan mati kehausan. Ya, sebab tidak ada air. Jadi dia meletakkan anak itu sejauh jaraknya sepemanah, agak jauh juga. Jadi kita lihat ya, Tuhan menjawab Hagar. Dia memberikan ya anak, dia memberkati anak itu. Dan Tuhan membuka mata Hagar untuk melihat sumur itu. Jadi dia melihat ada sumur di situ. Sebenarnya memang tidak sumur, tetapi Tuhan membuka jalan. Jadi air ini juga pada masa ini adalah air yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita untuk menghidupkan bagi setiap kita yang hidup di dalam dunia ini yang mengenal Tuhan ataupun dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan air, yaitu Roh Kudus kepada kita. Jadi air itu melambangkan Roh Kudus. Karena Tuhan telah memberikan mata air di dalam hati kita saat kita menerima Roh Kudus. Karena itu kita haruslah ya bersyukur kepada Tuhan dalam pengalaman yang telah kita lihat di dalam peristiwa Hagar ya, ketika dia diusir oleh Abraham ya, atau nyonyanya. Jadi pengajaran yang kita dapat di sini ialah kita perlulah kita saling membantu memberi air, yaitu mendoakan. Karena air ini melambangkan pemeliharaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita juga ya melihat ya adalah sesuatu yang berguna ya di dalam kehidupan kita. Baik, yang ketiga. Pembahagian yang ketiga di sini yaitu kesengsaraan ini ialah ujian dalam hidup ya. Dalam kesengsaraan ini adalah sebagai ujian juga. Itu ujian dalam hidup pengembaraan ini. Jadi apakah ada ujian dalam kehidupan kita? Benarkah kita akan diuji oleh Tuhan? Tuhan Yesus menghadapi ujian di masa menghadapi kesengsaraan di padang gurun. Sememangnya walaupun kita tidak dapat menemui satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus sengsara dalam puasanya. Tetapi kita juga percaya bahwa berpuasa itu adalah sesuatu menahan sesuatu yang
keperluan dalam tubuh kita. Kalau kita lapar dalam 2-3 hari atau 1 minggu pun kita sudah sengsara. Tetapi Yesus sudah 40 hari 40 malam. Dan kemudian Yesus dibawa pula roh itu ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kita rujuk dalam Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayat 2. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, di padang gurun sebagai tempat untuk latihan rohani. Itulah orang Israel dahulu 40 tahun mereka di padang gurun. Sebenarnya 40 tahun itu bukanlah perjalanan yang sebenar untuk melimpasi jarak dari Mesir pergi ke Kanaan. Kalau diukur berjalan kaki yang begitu ramai pun saya rasa dalam 1 tahun sudah sampai. Itulah perjalanan mereka sebelum umat bersungut dan tiba di perbatasan padang gurun Paran dan juga Kedesi, di mana umat bersungut. Mereka sebenarnya sudah tiba sampai, benar-benar sudah sampai di negeri Kanaan. Mereka sudah memasuki negeri Kanaan dengan menggunakan 12 orang pengintai. Memasuki negeri Kanaan. Maksudnya mereka sudah sampai. 1 tahun perjalanan sahaja. Sudah sampai. Mengapa ada 40 tahun? Mengapa di dalam kitab Bilangan pasal 33 di sana? Ya, Bilangan pasal 14 di sana. Mereka bersungut. Dan mereka terhentinya perjalanan mereka, rencana Tuhan itu memasuki tanah Kanaan yang begitu cepat. Maka Tuhan melatih mereka, menyuruh mereka kembali ke padang gurun. Itulah Tuhan melatih orang Israel. Di padang gurun, 2 yang mereka terima di sana. 1, mereka yang menentang Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tidak dapat masuk negeri Kanaan, mereka binasa di padang gurun. Dalam 40 tahun, semua yang disebut oleh Tuhan itu tidak dapat masuk ke negeri Kanaan. Mereka semua mati di padang gurun. Yang masuk ialah anak-anak mereka yang disebut oleh Tuhan, selain daripada Kaleb dan Yosua. Karena mereka adalah salah satu juga ya dalam dipilih untuk mengikuti, untuk menyelidiki tempat itu di negeri Kanaan sebelum mereka memasuki. Tetapi ya malang sekali 2 orang memberi kabar yang baik, dan selebih dari itu ialah memberi kabar yang tidak baik. 10 orang memberi kabar palsu. Karena itulah murka Tuhan datang kepada umat Israel. Syukurlah kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus hari ini mengasihi kita juga. Tuhan dahulu pun mengasihi umat-umatnya. Karena itulah Tuhan memilih mereka. Baik, yang seterusnya kita lihat dari segi pengajaran rohani di dalam peristiwa ini. Kita lihat Injil Lukas pasal 12 ayat 22 hingga ayat 34. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 hingga ayat 34. Maaf, 22 hingga ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Bapa, oleh Tuhan. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kita lihat di sini. Ya, Tuhan Yesus memberitahukan di mana
ya contoh yang diberikan Tuhan kepada kita pada masa ini supaya jangan kita khawatir dalam kehidupan kita. Seperti burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Tuhan. Tuhan sebenarnya berbicara ini untuk membentukkan iman kita. Mau supaya kita ya menyelidiki apa yang diucapkan oleh Tuhan di sini. Bukanlah menyuruh kita menjadi seperti burung gagak yang tidak perlu bekerja. Tuhan memahami semua ini. Kita juga bekerja karena sudah diucap oleh Tuhan sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa. Kita mesti tunaikan semua ini untuk mendapat berkat dari Tuhan. Kita juga bekerja. Waktu kita dalam PKP-B atau perintah kawal pergerakan, kawalan pergerakan ini. Ya sudah lama, ya sudah memasuki 3 bulan. Dan kita bagaimanalah perasaan kita pada masa ini. Sebenarnya ya kita dapat banyak belajar dalam hidup ini. Dalam kesengsaraan kita, kita juga dilindungi oleh Tuhan. Walaupun kita tidak bekerja, tetapi kita dapat makanan. Siapa yang memberi makanan? Kadang-kadang kita cakap bukan Tuhan. Perdana Menteri yang bagi kita makanan. Pemerintah yang memberi makanan. Kerajaan yang memberi makanan. Bukan. Tuhan yang memberi makanan sebenarnya. Ya, gagak pun tidak berbicara kepada kawan-kawannya bahwa Tuhan yang memberi dia makanan. Tetapi Tuhan sendiri yang memberi tahu kepada kita. Kadang-kadang berkat itu tidak diberitahu di dalam hati dan pemikiran kita. Tuhan memberitahukan kepada orang lain bahwa dia telah memberikan kepada seseorang berkat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, walaupun kita dikurung di dalam rumah ini, di setiap rumah kita tempat bekerja, tetapi kita ada makanan. Jangan lagi kita pikir, oh itu makanan sudah mau habis, sudah. Tada sudah pekerjaan. Sekejap lagi saya akan dibuang. Ini iman yang tidak baik. Kita kena seharusnya berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu dia ada cara. Masih ingat bagaimana Tuhan memberikan tanda mukjizat ya kepada 5.000 orang. Ya, hanya 5 roti dan 2 ikan saja. Mereka tidak perlu, murid-murid tidak perlu ya pergi mencari uang untuk mendapatkan satu jumlah uang memberi makan kepada 5.000 orang setelah Yesus menyampaikan khotbah pada masa itu. Karena Yesus tahu bahwa mereka yang datang ini yang begitu ramai, Tuhan Yesus tahu mereka mau makan. Kalau tidak makan tidak tenaga, pulang rumah sangat jauh. Jadi Tuhan Yesus memberi tanda mukjizat. Injil Matius pasal 14 ayat 19. Inilah satu mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu agar murid-murid dapat belajar. 5.000 orang dapat diberi oleh Tuhan 5 roti 2 ikan. Mereka kenyang. Dari mana ini? Dari ucapan doa Yesus kepada Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus menyuruh kita juga belajar dari dia. Mengapa hari ini kita khawatir? Kadang-kadang kita terikut arus. Ya, arus semangat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apabila PKP ini akan dilanjutkan, yes, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kita mulai sudah takut. Tiadalah makan, matilah kita, tiadalah makanan. Tapi tidak mau berdoa. Menunggu ajal saja. Bolehkah kita seperti ini? Tidak boleh. Kita mesti berdoa pada Tuhan. Yesus juga sebagai status ketuhanan waktu dia hidup dalam jasmani. Juga dia berdoa pada Tuhan. Tuhan memberi dia makanan. Elia, seorang nabi, juga Tuhan menghantar makanannya melalui apa? Burung gagak. Burung gagak. Waktu pagi, Tuhan memberikan makanan kepada Elia. Petang pun Tuhan bagi dia makanan. Sehingga Elia tidak perlu mencari makanan itu. Karena Tuhan sudah menyediakan. Iman inilah yang harus kita kena belajar. Dan mukjizat yang paling terbesar itu itulah Tuhan
memberi makanan mana orang Israel di padang gurun selama 40 tahun mereka mengembara di padang gurun. Karena itu kita haruslah memahami dalam hidup kita. Sejumlah pengembaraan hidup kita di dalam kesukaran dalam kehidupan kita ini sebenarnya yang tidaklah membebankan kepada kita. Walaupun kita menghadapi kesukaran dalam hidup kita, terutama masa menghadapi rintangan dalam bencana alam ini yang dilanda oleh wabak yang sangat berbahaya. Tetapi kita masih ada pengharapan kepada Tuhan Yesus. Supaya di tempat kita diami ini, agar Tuhan memberi damai sejahtera, menjauhikan segala bencana-bencana ini. Agar kita sadar, agar kita dengan bencana yang datang ini menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengharap kita untuk menyelesaikan misi itu. Ya, seperti Yakub, ya, akhirnya dia berbicara yang kesengsaraan hidup dalam pengembaraan ini dia sudah tahu. Dan ini juga yang kita akan ingat pada waktu kita di hari tua. Sebelum kita menghembus napas yang terakhir, kita akan ingat juga perjalanan hidup kita sejak dari kecil sehingga kita di hari tua. Kalau Tuhan izin kita hidup sampai di hari tua. Sama ada kita sampai di hari tua atau bagaimana, yang terpenting di sini ialah kita memahami jalan hidup kita. Kita memahami bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup kita yang mengasihi kepada kita. Jadi karena inilah pada malam ini kita telah berkongsi untuk sama-sama belajar tentang satu tajuk di sini, yaitu kesengsaraan hidup dalam pengembaraan ini. Pentingnya kita memahami ya ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup kita. Ia juga menjadikan satu pengalaman, ya, satu perkongsian yang telah kita lihat yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita dahulu. Seperti yang pertama ya dalam pembagian ini, perlunya kita haruslah menguasai diri kita dalam menghadapi kesengsaraan ini. Ya, seperti Musa menguasai diri 40 tahun di padang gurun. Dia adalah hamba Tuhan yang setia. Dia tidak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi umat bersalah di hadapan Tuhan. Dia juga menanggung bersama-sama kesalahan mereka, tetapi dia tetap menguasai diri dalam menghadapi kesengsaraan, dan akhirnya dia mendapat damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan pasti memperhatikan kesengsaraan kita. Jadi jangan kita khawatir. Apa saja masalah yang kita hadapi dalam dunia ini, dalam hidup kita, kita sandarlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memperhatikan kesengsaraan kita, baik masalah ekonomi maupun jasmani kita. Bersandar pada Tuhan. Dan yang terakhir, tadi kita mempelajari di sini, yaitu kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menguji dalam hidup pengembaraan kita. Tuhan Yesus menghadapi ujian juga di masa menghadapi kesengsaraan di padang gurun. 40 hari 40 malam dia berpuasa, dan tetapi dia dapat juga kemenangan dalam pencobaan yang dilontarkan, pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus. Kita bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Pelajaran yang kita dapat belajar pada hari ini, kita dapat belajar sedikit sebanyak pengajaran tentang sesuatu yang kita belajar, yaitu kesengsaraan hidup dalam pengembaraan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kita mengakhiri kebaktian ini. Kita naikkan pujian Kidung Rohani nomor 58. Nomor 58. Yesus pimpinku tak sunyi, Tuhan bimbingku tak terang.
Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Akhirnya kita sampai pada waktu untuk berdoa. Kita dalam doa kita memohon Tuhan Yesus terus memimpin dalam kehidupan kita, khususnya dari kekuatan iman kepercayaan kita dalam Tuhan. Kita juga mendoakan gereja kita juga. Kita mendoakan semua jemaat, setiap kita, sesama kita. Nah, semoga sentiasa sehat, sentiasa dilindungi oleh Tuhan, menjauhkan wabah itu di dalam kehidupan kita. Dan kita semoga Tuhan Yesus memperkuatkan iman kepercayaan kita dalam Roh Kudus kita. Ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Yesus pimpin tiap hari tangan, Yesus memimpinku. Ku kan setia ikut Tuhan, karena nugerahnya pimpinku. Yesus pimpin tiap hari tangan, Yesus memimpinku. Ku kan setia ikut Tuhan, karena nugerahnya pimpinku. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kebaktian pada malam ini sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.